wabarakatuh. Halo anak-anak. Halo Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau gitu. Nah, di pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang pernikahan dalam Islam. Apakah ada yang sudah tahu? Enggak Bu, apa tuh pernikahan? Apakah kalian mau nikah? Enggak Bu, enggak. Nanti aja Bu, nanti kalau ada jodohnya Bu. Skip dulu. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang apa itu pernikahan dalam Islam. Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bab 1 pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tujuan pernikahan sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pernikahan sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 21, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang, mawaddah warahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang berpikir. Mawaddah warahmah adalah anugerah Allah yang diberikan kepada manusia ketika manusia melakukan pernikahan. Pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah dalam pengertian mencontoh tingkah laku Nabi Muhammad SAW. Perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini telah diisyaratkan dari sejak dahulu dan sudah banyak sekali dijelaskan di dalam Al-Quran. Salah satunya, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang rukun nikah. Rukun nikah di sini ada wali, saksi, akad nikah, dan mahar. Wali berdasarkan sabda Rasulullah SAW, wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal. Yang kedua, saksi. Rasulullah SAW, tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ad-Darqutni. Yang ketiga ada akad nikah. Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Ijab dari pihak wali si perempuan dengan ucapan misalnya, saya nikahkan anak saya yang bernama si A kepada dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin. Dan satu lagi, qabul adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya misalnya ini Maya, saya terima nikahnya anak bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin. Dalam akad nikah itu ada beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi. Apakah kalian tahu? Tidak Bu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan, yaitu yang pertama adanya suka sama suka dari kedua calon mempelai. Yang kedua adanya ijab qabul. Yang ketiga adanya mahar, dan yang keempat adanya wali. Yang terakhir adanya saksi-saksi. Yang keempat itu tadi mahar ya. Mahar merupakan tanda kesungguhan seorang laki-laki untuk menikahi seorang wanita. Mahar juga
adalah merupakan pemberian seorang laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya, yang selanjutnya akan menjadi hak milik istri secara penuh. Yang ketiga ada hitbah. Kalian tahu apa itu hitbah? Enggak, aku tahu Bu. Oh, tunangan bukan Bu? Kayak di Ya, ikan gitu. ya betul. Tahu sih, Ca. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang hitbah ya. Nah, hitbah adalah seorang lelaki yang telah berketetapan hati untuk menikahi seorang wanita, hendaknya meminang wanita tersebut kepada walinya. Yang keempat ada hukum nikah. Hukum nikah wajib bagi orang yang sudah mampu nikah, haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya, sunnah bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk nikah. Yang keempat, makruh bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu belanja calon istrinya. Yang kelima, mubah bagi orang tidak terdesak oleh alasan yang mewajibkan segera nikah atau karena alasan yang mengharamkan untuk nikah. Yang kelima ada anjuran nikah. Islam telah menganjurkan kepada manusia untuk menikah dan ada banyak hikmah di balik anjuran tersebut. Antara lain adalah pertama, sunnah para nabi dan rasul. Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu, dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu ayat melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada kitab. Quran surat Al-Ra'd ayat 38. Yang keenam ada tujuan nikah. Orang yang menikah sepantasnya tidak hanya bertujuan untuk menunaikan syahwatnya semata, sebagaimana tujuan kebanyakan manusia pada hari ini. Namun hendaknya yang menikah karena tujuan-tujuan pertama, melaksanakan anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sabdanya, wahai sekalian para pemuda, siapa di antara kalian yang telah mampu untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Kan Ibu udah menjelaskan, sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian. Yang pertama, dalam akad nikah ada beberapa syarat. Sebutkan coba syarat apa saja itu. Siapa yang bisa jawab? Aku. Yang Yang ke-1 adanya suka sama suka dari kedua calon. Yang kedua adanya ijab kabul. Yang ketiga adanya mahar. Yang keempat adanya wali. Dan satu lagi tambahan adanya saksi-saksi. hebat, bener. Yang kedua, Ibu mau nanya, ada berapa rukun nikah? Bu, ada wali, saksi, akad nikah, mahar, dan mas kawin. Wih, hebat. Nah, cukup sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.